Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sunggu dan yang lainnya di luar puncak gunung juga tersapu oleh angin kencang. Aura di tubuh mereka melonjak keluar kemudian menahan paksa badai angin yang menderu. Sungguh energi kekerasan yang luar biasa kuat. Aku khawatir ini disebabkan oleh penghancuran diri dari orang kuat di tingkat keabadian Kaisar, ucap Yaundong sambil melihat ke arah datangnya dampak kuat ini. Penghancuran diri dari orang kuat keabadian Kaisar? Tanya Lingbao. Ya, dan seharusnya ada lebih dari satu, ucap Yaundong menganggukkan kepalanya. Kamu bahkan bisa membuat penilaian secara sekilas, ucap Lingbao berkata dengan heran. Dia melihat Yaundong dengan tatapan kagum. Yaundong terbatuk 2 kali. Sepertinya dia terlalu banyak bicara. Aku hanya menebak, ucap Yaundong. Sunggu dan yang lainnya tidak memperdulikan Lingbao. Mereka hanya melihat ke arah datangnya dampak, lalu melihat ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Sebagian besar gunung lainnya runtuh. Hanya puncak gunung tempat Xiaoyan berada yang masih berdiri. Getaran ini jelas sangat luar biasa. Tapi Xiaoyan sepertinya tidak punya rencana untuk melarikan diri dari gua. Banyak binatang buas yang sebelumnya bersembunyi di kabut beracun buru-buru bergegas keluar. Mata semua orang langsung bersinar. Mereka langsung berburu dan membunuh. Setelah menelan inti monster yang berbentuk kristal cahaya, mereka mendapati bahwa energi yang terkandung di dalamnya memang dapat berperan memulihkan. Meski intensitasnya tidak tinggi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tampaknya hanya itu satu-satunya persediaan di sini. Di puncak gunung tempat Xiaoyan berada, aroma pil obat sudah menyebar. Setelah menyebar, hal itu langsung menarik perhatian banyak binatang ajaib. Gelombang auman binatang ajaib terus terdengar. Setelah itu terdengar suara berderap dari segala arah. Tujuan mereka sama, yaitu gunung tempat Xiaoyan berada. Kalian akan melindungiku. Saat ini suara Xiaoyan tiba-tiba memasuki pikiran semua orang. Ini adalah transmisi jiwa. Saat suara itu datang, mereka semua langsung terkejut. Tidak hanya kekuatan bertempurnya yang menakutkan, bahkan kekuatan jiwanya pun juga menakutkan. Ucap Lingbao tersenyum pahit. Kemungkinan untuk melarikan diri dari sini tampaknya semakin tipis. Beberapa orang tidak berani mengabaikannya. Mereka segera kembali ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Xiaoyan sedang memurnikan pil obat. Hal baiknya adalah tidak ada binatang ajaib yang kuat di sini. Setiap kali binatang ajaib datang, mereka akan langsung binasa dengan satu serangan. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh Lingbao dan Jing Dongming sudah cukup membuat mereka takut untuk mendekat. Apa sebenarnya yang terjadi di Istana Shen? Ledakan sebelumnya cukup besar. Dampaknya yang menyebar berbau darah. Energinya bahkan lebih mania. Aku khawatir ini diakibatkan dari penghancuran diri keabadian Kaisar, gumam Xiaoyan. Meskipun dia sedang memurnikan pil obat, mustahil untuk tidak menyadari getaran keras itu. Saat ini ada pil merah berdarah yang tergantung di kuali obat. Pil obat tubuh dewa dan iblis telah terbentuk. Yang diperlukan saat ini adalah meningkatkan kualitasnya menjadi pil dewa. Alasan mengapa Xiaoyan bisa menyempurnakannya dengan lancar, ini karena dia tidak menggunakan esensi darah keabadian fisik yang disediakan oleh nomor 7. Esensi darah keabadian fisik tersebut tidaklah murni, penuh dengan kotoran. Jelas sudah dibaptis selama bertahun-tahun. Memurnikan ramuan ini tidak memerlukan esensi darah, tetapi darah biasa saja sudah cukup. Xiaoyan berniat menggunakan darah klon Yuan Shen. Itu adalah darah keabadian fisik binatang 8. Secara alami, kekuatan energi dan darah yang terkandung di dalamnya sangat agung. Setelah ramuan ini berhasil dimurnikan, kualitasnya tidak mungkin rendah. Xiaoyan kembali memfokuskan perhatiannya. Dia tidak bisa terganggu. Dia ingin menyempurnakan ramuan ini dengan sukses terlebih dahulu. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan setiap bahan obat.
kecuali darah keabadian fisik. Ada juga banyak darah binatang ajaib. Si nomor 7 menggunakan banyak esensi darah binatang iblis yang kuat secara fisik sebagai bahan pemurnian. Xiaoyan merasa disayangkan. Jika beberapa senior binatang kuno dari alam reruntuhan masih ada di pagoda emas, maka kualitas ramuan ini pasti dapat ditingkatkan ke level lain. Pada saat ini pil obat di dalam kuali sudah bersinar dengan lingkaran cahaya. Dengan pemurnian terus-menerus, pil obat ini secara bertahap mencapai kualitas yang diinginkan Xiaoyan. Setelah dimurnikan sebanyak 4 kali, pil obat itu sudah mencapai tingkat dewa. Namun Xiaoyan berencana untuk terus melakukan pemurniannya dan memaksimalkan kualitasnya. Ini bukan sekedar pil obat, yang lebih penting adalah bukti kemampuannya dalam memurnikan obat. Dia ingin diakui oleh si nomor 7, seorang pebisnis yang bepergian keliling dunia. Oleh karena itu ramuan ini akan menjadi kesempatan terbaik Xiaoyan. Sekalipun memerlukan waktu lebih lama, dia harus berusaha mencapai yang terbaik. Sementara Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuannya, Xin diperlihatkan di tempat istana Shen yang sudah menjadi reruntuhan. Di mana istana Shen berada, sudah dihancurkan oleh ledakan Ning Yao dan lainnya. Tidak ada yang tersisa, benar-benar rata dengan tanah. Sebuah lubang besar dan dalam muncul. Di dalam lubang ini ada jantung biru yang mengambang di dalamnya. Saat ini di bawah jantung biru, ada juga ular piton yang mengelilinginya. Sepertinya dia sedang menjaga jantung tersebut. Adapun jantung biru ini, tentu saja itu milik Ning Yao. Itu terjadi setelah Ning Yao menerima dampak dari segel budak dan meledakkan dirinya sendiri. Jantung biru ini adalah satu-satunya yang tidak hancur. Setelah beberapa saat, jiwa Ning Yao terbang keluar dari jantung biru. Tubuhnya tembus pandang. Dia menatap jantung birunya dan menunggu masa regenerasi. Pada saat ini jantung biru melepaskan vitalitas yang agung. Tubuhnya yang rusak berpusat pada jantung biru. Mulai tumbuh pembuluh darah terlebih dahulu. Lalu muncullah kerangkanya, daging, dan kemudian darah. Jiwa transparan Ning Yao bergerak keluar dari lubang. Dia memperhatikan sekitarnya. Tidak jauh di depannya saat ini, ada bola cahaya kecil. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan penguasa istana Shen sebelum tewas. Dan bola cahaya itu akan menjadi titik kebangkitannya kembali. Ning Yao juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Bangunan dan reruntuhan di sekitarnya perlahan-lahan mulai dibentuk kembali. Pembentukan dunia ini adalah sesuatu yang bahkan keabadian dewa tidak dapat melakukannya. Kemampuan seperti itu, aku khawatir hanya roh dunia yang bisa melakukannya. Roh dunia iblis kuno, apakah kamu bisa mendengarku? Aku tahu bahwa dunia iblis kuno sedang dalam masalah besar. Pastinya membutuhkan banyak kekuatan. Aku Ning Yao dari Sensi. Jika kamu membutuhkan bantuanku, aku bersedia bertarung demi dunia iblis kuno. Ucap Ning Yao mencoba berbicara secara langsung. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan respon dari roh dunia iblis kuno. Mengapa ada putra Sensi yang lain? Apakah kamu ingin menggunakan keberuntungan dunia untuk menerobos keabadian dewa? Ucap roh dunia iblis kuno. Ketika Ning Yao yang tidak punya harapan sama sekali, tiba-tiba saja sebuah suara halus terdengar di telinganya. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka bahwa roh dunia akan benar-benar meresponnya. Benar, selama aku bisa menerobos keabadian dewa, aku bersedia berjuang demi dunia iblis kuno dan mematuhi keinginan roh dunia iblis kuno. Ucap Ning Yao. Dia sangat bersemangat untuk menerobos keabadian dewa lagi. Hanya dengan cara inilah dia dapat memahami bagaimana Tianxun terbunuh. Setelah berbicara, Ning Yao baru saja bereaksi. Putra Sensi yang lain, itu artinya kecuali dia yang berasal dari Sensi, ada juga orang lain di sini dari Sensi. Ning Yao menarik nafas dalam-dalam. Namun reaksi pertamanya bukanlah Xiaoyan, tetapi mereka yang dikirim oleh ratu untuk memburunya. Ada belenggu di tubuhmu. Selama belenggu itu tidak dipatahkan, kamu tidak dapat menerobos keabadian dewa. Selain itu orang yang meninggalkan belenggu sangat kuat. Ucap roh dunia iblis kuno, suaranya perlahan keluar. Ning Yao menggertakkan giginya. Dia berkata, "Tolong, selama aku bisa menembus keabadian dewa, Junior akan melakukan apapun." Ucap Ning Yao meraung marah, menunjukkan kegilaan yang mendesak. Jika dia tidak dapat menerobos keabadian dewa saat ini, dia khawatir dia bahkan tidak bisa keluar dari sini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Makasih juga udah selalu support Nobal sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.